Syederalun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, meminta pemerintah Aceh dan kabupaten kota menggunakan dana otsus untuk keberlangsungan pembangunan daerah. Permintaan tersebut disampaikan Firly dalam konferensi pers di sela-sela meninjau gedung Banda Aceh Convention Center di Banda Aceh Jumat hari ini. Turut mendampingi Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, dan Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi. Ini muatannya Pak di kapasitas Pak. Untuk diketahui, sejak 2008 hingga 2021, Aceh sudah menerima alokasi dana otsus dari pemerintah pusat sekitar 83 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu, Firly mengingatkan pemangku kepentingan di Aceh agar tidak ada lagi praktik korupsi di Aceh. Baru ini yang jadi majalah. Ia juga mengajak setiap anak bangsa untuk menjadi agen pemberantas korupsi, agen pembangun integritas, dan kelompok-kelompok penyuluh anti korupsi. Nah, sukses Pak Gubernur. Terima kasih. Salah satu aset sudah diselesaikan. Oke, makasih. Kita sedang berada di gedung Banda Aceh Convention Center. Dulu namanya begitu, nama bakunya sedang rencana kita sebarkan. Gedung Banda Aceh Convention Center ini adalah salah satu aset yang sudah kita sepakati dengan Wali Kota Banda Aceh, antara Pemko dan Pemprov, untuk dikelola dan dicatat di pemerintah provinsi. Hal ini adalah satu dari 9 komitmen kita dengan Kota Banda Aceh, di mana 6 aset dikelola dan dicatat oleh Pemko Banda Aceh, 3 aset dikelola dan dicatat Pemprov. Hal ini bisa terjadi selesai dengan sangat cepat atas bimbingan Bapak Firly Bahuri, Ketua KPK, dengan timnya, memfasilitasi, memediasi pencatatan aset agar tertib, agar bisa dimanfaatkan dan hasilnya bisa terasa outcome dan kalaupun ada benefit untuk rakyat. Itu utamanya, dan itu salah satu 8 aspek yang diintervensi oleh KPK dan dibantu penyelesaiannya. Nah, kami bersama Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada KPK Republik Indonesia, dan skema ini, presiden ini akan kami teruskan kepada banyak sekali aset. Saya mengaku kepada KPK bahwa banyak sekali aset yang memang harus kita perjelas pengelolaannya. Tujuannya semata-mata seperti kata Pak Ketua kemarin di TVRI, semata-mata agar itu bisa bermanfaat bagi rakyat dan mendatangkan income bagi negara. Tidak idle, tidak tidur, dan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Demikian, ini salah satu contohnya. 8 aset lagi nanti bisa kita jelaskan di luar forum ini. Terima kasih. Dan kalau izin Ketua, boleh ada pertanyaan kepada Ketua mungkin? Dalam rangka kegiatan kami dari KPK melakukan kegiatan hukum dan kerja, dan sekaligus ini adalah komitmen KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan strategi pendidikan masyarakat. Tentu kita mengajak dan bekerja sama dengan dunia pendidikan. Kemarin kita sudah bertemu dengan rektor dan jajaran rektor, Sivitas Alkebuka, dan mahasiswa di Universitas Syafala. Kita ingin mengajak dan memperbanyak setiap anak bangsa memiliki pemahaman bahayanya korupsi. Setiap anak bangsa kita ajak untuk menjadi agen-agen pemberantas korupsi, agen-agen pembangun integritas, dan kelompok-kelompok penyuluh anti korupsi. Itu di bidang pendidikan masyarakat. Dan hari ini kami tadi datang ke pemerintah provinsi, dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, gubernur, bupati, wali kota, kepala badan, kepala satuan kerja perangkat daerah, dalam rangka melakukan juga upaya-upaya terkait dengan pemberantasan korupsi dengan pendekatan pencegahan. Setidaknya tadi kami sampaikan bahwa Aceh harus memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan negara.
dengan cara setiap orang memberikan andil peran tidak melakukan korupsi. Karena kita tahu bahwa Aceh salah satu pemerintah daerah yang memiliki undang-undang otonomi khusus, sehingga anggaran belanja daerah juga ditopang tidak hanya dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, APBD pendapatan daerah, tetapi juga dibantu dengan dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus kepada Aceh cukup besar, dan itu kita harus pastikan bahwa setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan untuk keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan. Dan yang terakhir kami juga sampaikan bahwa tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi di Aceh. KPK sudah tidak lagi mengenal Jumat Keramat, tetapi yang ada adalah setiap hari adalah hari keramat bagi para koruptor. Saya sampaikan, jangan ada para penyelenggara negara yang melakukan praktek-praktek korupsi. Karena korupsi adalah kejahatan, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga termasuk dengan kejahatan merampas hak rakyat, merampas hak kita semua. Negara bisa gagal kalau terjadi korupsi. Sehingga saya minta seluruh rakyat yang ada di Aceh menyatakan diri mulai hari ini tidak ada lagi korupsi di Aceh. Saya kira itu. Jadi tentu ini bantuan dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan ambil semua pihak, termasuk rekan-rekan wartawan juga harus menyebarluaskan tentang strategi pemberantasan korupsi, baik melalui pendidikan supaya orang tidak melakukan korupsi, melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem sehingga tidak ada celah dan peluang untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau masih ada penyelenggara negara yang melakukan korupsi, tentu kita akan lakukan tindakan tegas sebagaimana ketentuan hukum, tetapi tetap juga kita mengedepankan dan menjunjung hak asasi manusia. Saya kira itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Pak Ferdi, satu lagi. Cukup ya? Cukup. Terima kasih ya. Oke, izin kami tidak ikut. Oke, baik. Nanti jam 5 aja di GOR. Ya. Insyaallah. Ya, baik. Tadi telepon saya pagi-pagi kan. Pak Bangda orangnya kocak gitu. Dari dulu juga udah gitu ya? Bercanda. Sudah masuk ya? Oke. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV. Siapa?